Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal untuk UAS ya. Nah, saya akan memberikan ada beberapa soal yang diambil dari pelajaran kelas 10. Nah, yang pertama gini. Ini adalah untuk mencari rumus elastisitas. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran kelas 10 ya. Saya hanya membuka kembali pelajaran-pelajaran yang terdahulu, yang terutama yang kelas 10. Nah, yang pertama, contoh soal. Para pembeli membeli 150 kg daging sapi apabila harganya 60.000 per kilo. Apabila harga turun menjadi 50.000 per kilo, jumlah daging yang dibeli 200 kg. Gini ya, pada saat harganya 60.000 per kilo, pembeli membeli 150 kg daging sapi. Nah, apabila harga turun menjadi 50.000 per kilo, jumlah daging yang dibeli oleh si pembeli adalah 200 kg. Ini dilihat cara menghitungnya, apakah daging sapi ini pembeliannya elastis atau tidak, peka atau tidak dengan perubahan harga. Elastisitas adalah kepekaan harga barang terhadap perubahan harga ya. Dari pernyataan tersebut, jumlah koefisien elastisitas permintaan adalah, nah, diketahui rumus elastisitas adalah ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q ya. Delta Q per delta P dikali P per Q, yang mana delta Q ini adalah perubahan artinya Q2 dikurang Q1 dibagi dengan perubahan P, P2 dikurang P1 dikali P1 dibagi Q1. Nah, perlu saya sampaikan di sini, Q adalah jumlah atau kuantitas, P adalah harga. Nah, kalian tinggal memisahkan yang mana Q1, yang mana Q2, yang mana P1, yang mana P2. Ini 150 kg daging sapi ini adalah Q1, jumlah ya. Ini adalah harga P1. Nah, ini adalah P2, 50.000 ini P2. Kemudian jumlah daging sapi 200 kg adalah Q2. Ingat ya, ini Q1, ini Q2, ini P1, ini P2. Nah, tinggal kita masukkan 200, karena rumusnya Q2 dikurang Q1. 200 dikurang 150 dibagi 50.000 dikurang 60.000 ya. P1 60.000 dibagi 200 Q1. Nah, selanjutnya ingat ya, dalam perhitungan elastisitas, min diabaikan. Apabila ketemu nilai negatif itu diabaikan saja, dibiarkan saja. Ini memang sudah rumusnya ya. Nah, seperti ini. 50.000 dikurang 60.000 dapatnya adalah, seharusnya kan negatif 10.000. Tapi tidak usah ditulis negatifnya, langsung aja tulis 10.000. Jadi 200 dikurang 150 sama dengan 50. 50.000 dikurang 60.000 sama dengan 10.000. Dikali 60.000 dibagi 200. Diambil dari sini tadi. P1 dibagi Q1. Selanjutnya 50.000 kali 50 kali 60.000 dapatnya 3 juta. Ya. 10.000 kali 200 dapatnya 2 juta. 3 juta dibagi 2 juta sama dengan 1,5. Ini disebut permintaan elastis ya. Artinya peka akan perubahan harga.
buka-buka lagi catatannya kelas 10 ya, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran. Ini pelajaran kelas 10. Kita lanjut. Yang kedua, nah ini pelajaran kelas 11. Masih ingat kan pelajaran kelas 11? Pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang diminta adalah, perhatikan di sini. Yang diminta adalah pendekatan pengeluaran. Rumusnya Y adalah pendapatan sama dengan C adalah konsumsi, ditambah I adalah investasi, G adalah government, pengeluaran pemerintah, ditambah X ekspor, dikurang M impor, ya. Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Tinggal dimasukkan. Konsumsi berapa di sini? Kita lihat konsumsi 6.000. Investasi kita lihat investasi 2.000. Kemudian pengeluaran pemerintah 4.000. Ekspornya 4.000, impornya 2.000. Nah, tinggal kita masukkan. 6.000 tambah 2.000 tambah 4.000 sama dengan 12.000. Dalam kurung 4.000 dikurang 2.000 sama dengan 2.000. Jadi 12.000 ditambah 2.000 sama dengan 14.000. Mudah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, ini juga pelajaran kelas 11 ya. GDP, GNP. Nah, GDP, GNP. GDP rumusnya produksi WNI di dalam negeri tambah produksi WNA di dalam negeri. GNP hasil dari GDP ditambah atau dikurang produk neto terhadap luar negeri. Produk neto terhadap luar negeri rumusnya produksi WNI di luar negeri dikurang produksi WNA di dalam negeri, ya. Jadi GDP, ya. Jadi GDP sama dengan produksi WNI di dalam negeri itu berapa? Produksi WNI dalam negeri adalah 60.000 ditambah produksi WNA di dalam negeri 14.000. Jadi dapatnya GDP 74.000, GNP 74.000. Diambil dari GDP sini ya, 74.000 ditambah atau dikurang, artinya ditambah atau dikurang tergantung hasil dalam kurung. Nah, produksi WNI di luar negerinya berapa? Produksi WNI di luar negeri adalah 11.000. Kemudian produksi WNA di dalam negeri adalah 14.000. Jadi hasilnya minus ya. Dalam kurung hasilnya minus 3.000. Karena hasilnya minus, berarti sini dikurang ya. 74.000 dikurang 3.000 sama dengan 71.000. Jadi GNP-nya adalah 71.000. Selanjutnya yang keempat. Diketahui fungsi penawaran sama dengan QD sama dengan min 4 ditambah min 4P ditambah 120, dan fungsi permintaan sama dengan QS sama dengan 16P min 80. Ini pelajaran kelas 10 ya, menghitung fungsi. Buka lagi catatan kelas 10, menghitung fungsi dan mencari harga keseimbangan. Nah, di sini dia fungsinya sudah ketahuan, tinggal kita cari harga keseimbangan. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan adalah berapa? Jawab. Rumusnya adalah QD harus sama dengan QS. QD kuantitas demand ya. QD itu kuantitas demand atau kuantitas permintaan. QS kuantitas supply atau kuantitas penawaran. QD sama dengan min 4P ditambah 120. QD sama dengan min 4P ditambah 120.
QE sama dengan 16P min 80. Ambil dari sini ya. Dari sini. Nah, selanjutnya yang mengandung unsur P kita samakan. Yang sama-sama mengandung unsur P adalah min 4P dan 16P. Kita samakan. Ini min 4P, 16P nyebrang, artinya menyebrang sama dengan menjadi negatif. Jadi negatif 16P sama dengan min 180. 120 nyebrang menjadi negatif ya. Jadi yang sama-sama mengandung unsur P kita samakan, yang tidak mengandung unsur apa-apa kita samakan. Tapi kalau nyebrang itu otomatis tandanya berubah, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Min 4P min 16P, artinya negatif 4P tambah lagi negatif 16P, dapatnya adalah negatif 20P. Min 80 min 120, berarti negatif atau min 200. Jadi P sama dengan min 200 dibagi min 20 sama dengan 10 ya, min atau negatif. Jadi min dibagi min atau negatif dibagi negatif dapatnya adalah positif. Jadi P atau harga dapatnya adalah 10. Kita uji coba. Nah, berapa QD-nya? QD sama dengan min 4P ditambah 120. QD sama dengan P-nya tadi 10 ya. Min 4 dikali 10 ditambah 120. QD sama dengan min 4 dikali 10 sama dengan min 40 ditambah 120. 120 dikurang 40 dapatnya adalah 80. Ya. Nah, QS apakah sama hasilnya? Kita lihat. 16P dikurang 80. 16 dikali 10 ini tadi ya. 16 dikali 10 dikurang 80. 16 dikali 10 dapatnya 160 dikurang 80. QS sama dengan 80. Jadi QD dengan QS harus sama hasilnya ya. Karena rumusnya QD harus sama dengan QS. Jadi QD-nya 80, QS-nya 80. Jadi kesimpulannya harganya adalah 10 dan jumlahnya adalah 80. P harga, Q kuantitas atau jumlah. Paham ya? Nah, lanjut. Yang kelima. Yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Ini pelajaran kelas 11 juga. Pertumbuhan ekonomi rumusnya adalah PDB-T dikurang PDB T-1 dibagi PDB T-1. PDB-T adalah PDB tahun yang mau kita hitung, PDB atau GDP ya. Kemudian PDB T-1 adalah PDB tahun sebelumnya dibagi PDB-T tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, dari soal kita lihat yang mau dihitung adalah tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tahun 2018. PDB-nya adalah, jadi tahun 2018 dikurang tahun 2017 dibagi tahun 2017 ya. Nah, kita lihat PDB tahun 2018 adalah 350 triliun dikurang dengan PDB tahun 2017 adalah 300 triliun dibagi 300 triliun kali 100. Nggak usah kali 100% ya, kali 100 saja karena persennya sudah tertulis di sini. Nah, dapatnya adalah 16,66%. Ya, 16,66%. Lanjut. Yang keenam. Nah, operasi ya. Ini pelajaran kelas 10 juga ya. Pelajaran kelas 10. Cuma IPS sudah Ibu jelaskan di kelas 11. Ya. Nah, di sini cara menghitung SAU di koperasi ya. SAU koperasi. Buka lagi catatannya boleh ya. Kelas pelajaran kelas 10 atau kelas 11. Nah, di sini
Tahun 2017 SMA memperoleh SHU 5 juta, jasa simpanan 20%, jasa pembelian 30%. Sandra anggota koperasi mempunyai simpanan 100.000. Jadi Sandra mempunyai 100.000. Koperasi mendapat SHU 5 juta, ya. SHU 5 juta atau labanya 5 juta. Baru dibagi ke anggotanya. Nah, cara membaginya adalah lihat dulu berapa simpanan anggotanya. Nah, Sandra mempunyai simpanan 100.000. Kemudian pembelian Sandra di koperasi sebesar 200.000. Apabila jumlah simpanan seluruh anggota 5 juta serta omset penjualan koperasi sebesar 15 juta, maka SHU yang terima Sandra adalah, nah, kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu jasa simpanan. Jasa simpanan adalah 20%. 20% dari 5 juta adalah 1 juta. 20% dikali SHU 5 juta dapatnya 1 juta. Jasa pembelian 30% dikali 5 juta dapatnya adalah 1.500.000. Ini 5 juta ini dapatnya dari SHU ya. Dapatnya dari SHU. Ya, 5 juta ini. Kita hitung dulu baru kita bisa mencari berapa yang SHU terima Sandra. Nah, jasa simpanan Sandra adalah 100.000. Nah, ini ya diambil dari sini. Jasa simpanan Sandra 100.000, jumlah simpanan seluruh anggota adalah 5 juta. Jadi 100.000 dibagi 5 juta dikali 1 juta, diambil dari sini. Diambil dari sini. Dikali 1 juta dapatnya adalah 20.000. Nah, ini jasa simpanannya adalah 20.000. Kemudian jasa pembeliannya adalah 200.000 karena Sandra membeli ke koperasi sebesar 200.000. Total omset penjualan koperasi adalah 15 juta. Jadi 200.000 dibagi 15 juta dikali 1.500.000. 1.500.000 adalah diambil dari sini. Jadi SHU yang diterima Sandra adalah SHU diterima Sandra adalah 40.000. Artinya 20.000 ditambah 20.000. Ya, dapatnya 40.000. Nah, dapatnya adalah 40.000. Jadi Sandra mendapat SHU sebesar 40.000. Jadi semakin besar pembelian kita atau semakin banyak simpanan kita, otomatis kita semakin banyak juga mendapat SHU ya. Nah, lanjut. Ini sudah Ibu jelaskan, tidak buka aja lagi catatannya ya. Baik IPA atau IPS sudah Ibu jelaskan. Ini NJOP, PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau akuntansi nggak terlalu banyak hitung, cuma asal kalian tahu yang mana masuk debit, yang mana masuk kredit. Nah, seperti ini contohnya. Dibeli barang dagang dengan kredit dari toko Abadi Jaya seharga 500.000. Pencatatan jurnal umumnya bagaimana? Nah, itu yang dipahami ya. Yang dipahami adalah yang mana masuk debit dan yang mana masuk di kredit ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.